Hai Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun. Enggak ada. Itu jangan ke 9 tahun, 6 tahun itu kelamaan. Kalau bisa cukup 5 tahun atau 3 tahun sudah. Untuk memajukan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian majukan? Ha? Rakyat yang di rumah kalian? Atau yang mana? Saya masih bingung. Ini minta 9 tahun, presiden aja 5 tahun. Ada yang bupati aja ada yang 3 tahun. Kalau kalian itu mau panjang jabatannya itu, jangan jadi Kades. Jadilah rakyat jelata. Itu bisa seumur hidup jabatan kalian itu kalau jadi rakyat jelata. Nah, ini mau jadi Kades. Kades itu hanya jabatan sementara. Memang nggak panjang. Kalau mau panjang jadi rakyat jelata. Ini mau jabatan Kades minta 9 tahun pula. Terus buat pemerintah kalau mau ubah undang-undang tentang perpanjangan jabatan Kades itu sebelum pemilihan Kades. Saya mau ikut juga kalau sebelum pemilihan Kades. Kalau tahu 9 tahun saya itu banting harga. Saya jual rumah, jual tanah, jual sawah, jual kebun demi jadi Kades. 9 tahun lumayan coy. Bisa kaya kita makan gaji Kades. Ini udah jalan setengah. Diperpanjang pula. Ini kan keenakan ini. Sudahlah, nggak usah banyak basa-basi kita. Kalau saya nggak setuju. Saya sebagai rakyat biasa nggak setuju diperpanjang 9 tahun itu Kades itu. Saya setujunya itu cukup 3 tahun atau 5 tahun. Sudah, selesai. Masih banyak orang lain yang lebih hebat, yang lebih bagus. Masih banyak, ganti lagi supaya lebih cepat maju. Kalau itu aja pemimpinnya susah. Salam dari Bengkulu. Dari Bengkulu ya. Pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut mengontrol. Uang itu jadi barang apa? Apakah jadi irigasi? Apakah jadi jalan? Apakah jadi apa? Barang-barang yang lain harus ikut mengawasi. Nggak mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah mengikuti segitu banyaknya desa. Kontrol yang paling baik, pengawasan yang paling baik itu adalah. Gimana? Setelah mendengar langsung Pak Jokowi ngomong bahwa dana desa bisa digunakan untuk apa saja. Misalnya jalan, irigasi, barang-barang, contohnya kayak barang-barang nih ya, misalnya lampu jalan, penerangan jalan. Itu boleh dan bisa pakai dana desa. Jadi kemarin-kemarin yang bilang ngeyel katanya dana desa itu nggak bisa sembarangan dipakai-pakai gini. Kalau masalah jalan itu urusannya bupati, urusannya ini, urusannya itu. Saya nggak tahu kemarin-kemarin siapa yang ngomong, tapi coba lihat sekarang Pak Jokowi sendiri loh yang ngomong. Ini baru loh ini videonya. Saya merasa termaintain atau ternotis gitu loh. Karena omongannya Pak Jokowi pas seperti apa yang saya keluhkan. Contohnya di Nganjuk nggak ada got, ya kan? Jalan raya, jalan-jalan apalagi di kampung saya kelurahan itu nggak ada got ya teman-teman. Jadi nek banjir banyune yang menggenang di jalanan. Kita dudui satu jalanan tok ae ke lho, dalanan Etan Mengulan apa kok Pondok Pomosda Mengetan Mengulan kan kampungnya kan kelurahan Bandung Betet yo kan. Terus ngendi meneh kae Bergayu wis pokoke ngarono Warujayeng wis pokoke kae. Kene udan banjir ora mek kuno tok kabeh. Wayahe kan digawene dot gawe apa got irigasi ben ora banjir. Ning ngarep omahku guys ya, ning Bok kelurahan itu sering terjadi kecelakaan pada malam hari dikarenakan apa? Tidak ada penerangan yang memadai, enek guys lampune, tapi ora sepiro padang.
Berarti ngono kuwi lek misale njaluk utawa protes nang kepala desa kan ya oleh to halal to. Lho Pak Jokowi wis ngomong lho ya, ki sing ngomong Pak Jokowi lho ya dudu aku lho ya. Engko aku nek sing mbok seneni sing mbok salah-salahno. Mulai kobok kaloran nganti kok nganu, omahku sing paling padang dhewe tak pasangi lampu mentor-mentor ning ngarep omahku, guys, aku saiki. Gak percaya liwat ngarep omahku lek bengi pewadang lampune loro, aku sing weni kae. Aku ya berharap semoga ya pemerintah kepala desane kelurahan ki masang-masang lampu ndang gawekne got ben ra banjir. Ya dalanan kelurahan kae sing sisih etan kae mbok ya ndang dibangun Pak Bu ya. Ben ra bolong-bolong. Terima kasih. Sadar dirilah wahai para kades dan para lurah se-Indonesia. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Sorry, kali ini pemandangannya agak sedikit berbeda ya guys. Dan saya kembali mereaksi tentang desa ataupun lurah kemarin yang melakukan demo. Mereka mengatasnamakan suara mereka adalah suara rakyat ya. Tetapi nyatanya di media sosial banyak masyarakat yang melakukan protes ya. Itu artinya apa yang mereka suarakan itu kehendak mereka, bukan mewakili kehendak rakyat ya. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa kemarin itu tuntutannya bukan hanya perpanjangan jabatan ya, itu salah satu saja, tapi ada hal lain yang mungkin luput dari sorotan kita, yaitu rupanya kepala desa atau lurah se-Indonesia ini mereka masih protes soal gaji mereka ya. Gaji kepala desa atau lurah 3,6 mereka minta dinaikkan lagi, termasuk dengan gaji perangkat desa itu juga dinaikkan lagi. Ya kalau tuntut kenaikan gaji sih boleh-boleh saja, yang penting dibarengi dengan pelayanan, bagaimana kinerja membangun desa. Ada juga yang mengusulkan 3 periode jadi 9 tahun, 3 periode artinya seorang kepala desa boleh menjabat selama 27 tahun ya. Dan beberapa tokoh yang tidak setuju itu mereka menyatakan bahwa semakin lama kepala desa itu memegang jabatan, itu nanti berpotensi memunculkan kejahatan dan penyelewengan di situ. Potensi abuse of power itu semakin besar, semakin tercipta peluang di situ. Karena sangat lama sekali. Dan menurut Menteri Desa, semua usulan atau permasalahan ini itu diawali konon katanya ada beberapa daerah atau desa yang kalau misalnya pemilihan kepala desa ada 4 calon dan satu kepala desa mendapatkan 30% suara ya, itu sangat mengganggu kinerjanya. Karena 3 calon yang lain yang kalah, artinya ada 70% suara yang kalah. Dan mereka itu akan bersatu kompak untuk ya selalu menentang kebijakan si oknum kepala desa yang hanya didukung 30% ini. Kalau misalnya ada calon oknum desa yang kalah, dia mengadakan resepsi, itu si kepala desanya nggak diundang. Atau pula sebaliknya. Dan ini akhirnya menimbulkan kecemburuan, ketegangan, dan konflik-konflik di desa-desa di Indonesia. Juga dengan permasalahan atau persoalan desa ini dapat diselesaikan oleh pemerintah, menciptakan undang-undang bagaimana bisa mengatur di desa ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan juga dana-dana desa itu perlu adanya kontrol dan pengawasan yang benar-benar baik dari masyarakat agar semuanya menjadi transparan. Dan soal mengenai jabatan kepala desa atau lurah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, kalau saya pribadi ya teman-teman, terserah kalau kalian tidak setuju. Kalau saya pribadi 6 tahun itu saya rasa sudah sangat bagus ya. Tidak perlu 9 tahun. Itu saya pribadi. Nggak tahu kalau teman-teman mempunyai pemikiran lain. Oke, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.